pertanian subsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jambi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Sosiologi Perdesaan dan Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Rendra SPMSI. Materi yang akan kami sampaikan adalah tentang piasan dan subsistensi yang kami beri judul dengan studi kasus pertanian subsisten di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya Nindya Angelina dengan NIM D1A021046. Lalu ada saudari Winda Permata dengan NIM D1A021044. Lalu ada saudari Yolanda Rosalia dengan NIM D1A021032. Lalu yang terakhir ada saudari Yuliana dengan NIM D1A021055. Pertanian subsisten atau biasa disebut dengan swasembada adalah jenis pertanian di mana para petani lebih berfokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk keluarga. Adapun ciri-ciri dari pertanian subsisten, yang pertama memiliki beragam variasi tanaman dan hewan ternak untuk dikonsumsi. Yang kedua, dalam keputusan pertanian untuk tanaman yang akan ditanam tergantung dari apa yang diinginkan keluarga untuk dimakan. Dan yang terakhir, mempertimbangkan harga pasar. Lalu ada keuntungan dari pertanian subsisten. Keuntungan dari pertanian subsisten yaitu memberi dampak positif bagi kehidupan. Keuntungan penerapan subsisten adalah kesejahteraan para petani lebih terjamin. Yang demikian tersebut karena petani menanam tanamannya berdasarkan kebutuhan yang ditujukan khusus untuk kesejahteraan keluarga mereka. Bahan yang digunakan pada pertanian subsisten lebih terjamin keamanannya dan bebas dari pestisida dan pupuk buatan lainnya. Pupuk yang biasanya digunakan untuk pertanian subsisten biasanya adalah pupuk organik. Tujuan pertanian subsisten. Pada dasarnya, penerapan pertanian subsisten sendiri bertujuan untuk mengubah paradigma pertanian yang hanya berorientasi pasar ke survivalitas. Jika pertanian hanya menunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka para petani belum tentu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sistem subsisten lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan bagi diri sendiri. Pangan terpenuhinya kebutuhan diri sendiri, maka akan terpenuhi pula kesejahteraan hidup keluarga. Tipe pertanian subsisten yaitu 1. Berpindah-pindah. Tipe pertanian pertama, pada beberapa area hutan yang dibersihkan menggunakan cara dibakar dan ditebang dan dilakukan penanaman. Setelah 2-3 tahun digunakan, maka kesuburan tanah berkurang dan lahan ditinggalkan. Kemudian, petani mencari lahan baru. Lahan yang lama tadi akan mengalami pengembalian kesuburan kembali secara perlahan sehingga petani kembali lagi ke lahan tersebut. 2. Pengembalaan nomaden. Untuk tipe kedua ini dilakukan oleh mereka yang berpindah-pindah bersama dengan hewan yang dibudidayakannya. 3. Pertanian subsisten intensif. Sistem pertanian subsisten yang terakhir ini biasanya diterapkan pada wilayah padat populasi seperti China dan India. Para petani akan menggunakan beberapa lahan sempit yang terbuka untuk menghasilkan yang cukup untuk dikonsumsi sendiri. Permasalahan pertanian subsisten. Kini di hadapan kita jarang ditemui lumbung tempat penyimpanan pada rumah penduduk. Padi-padi dijual ketika panen, bahkan sebelum usai panen pun juga sudah dijual. Sistem pertanian subsisten berganti dengan sistem pertanian kapital yang bertani untuk diperdagangkan. Sistem pertanian sebelumnya bertani menggunakan padat tenaga, kini berpindah menjadi padat modal dan teknologi. Akibatnya, para petani yang tidak memiliki lahan tergusur secara radikal. Mengingat pertanian tidak bisa dihadapi, mereka pindah ke sektor jasa seperti menjadi buruh angkut, tukang becak, dan tidak sedikit yang mengadu nasib di kota-kota besar dan juga menjadi TKI. Pertanian subsisten di Bangka Belitung.
Contoh pertanian subsisten di Bangka Belitung salah satunya terletak di Desa Kima, Bangka. Di Desa Kima, sebagian masyarakat memiliki sawah yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Tetapi jika ada hasil panen yang lebih, masyarakat Desa Kima menjual hasil panen ke masyarakat lainnya untuk dikonsumsi. Contohnya, salah satu masyarakat yang mempunyai sawah di Kima yaitu Bapak Romli. Beliau berusia 65 tahun, Bapak Romli baru 4 tahun menjalankan kegiatan bertani ini. Bapak Romli berasal dari Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil wawancara dengan Bapak Romli, bahwasanya masyarakat di Desa Kima yang berprofesi sebagai petani mempunyai masalah yang terdapat pada modal. Karena untuk memulai menanam padi, petani Desa Kima sangat membutuhkan modal yang cukup besar. Sedangkan hasilnya tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Pada Desa Kima ini dapat dikatakan sebagai tipe pertanian subsisten intensif. Pertanian subsisten ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Seperti yang dijelaskan pada permasalahan sekarang ini, sudah jarang menggunakan pertanian subsisten karena kebanyakan hasil panen dijual atau berganti menjadi pertanian secara kapitalis. Dan sekarang sistem pertanian sudah menggunakan alat dan teknologi yang canggih. Hal ini bisa terjadi karena minimnya modal yang dimiliki petani di Desa Kima. Kesimpulan, pertanian subsisten atau juga disebut dengan swasembada adalah jenis pertanian di mana para petani lebih fokus pada usaha dalam membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup. Tidak hanya itu, tetapi juga keluarga. Keuntungan penerapan subsisten adalah kesejahteraan para petani lebih terjamin. Yang demikian tersebut karena petani menanam tanamannya berdasarkan kebutuhan serta ditujukan khusus untuk kesejahteraan keluarga. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.